Perkenalkan, nama saya Sarpia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel SPSS. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik kemudian masukkan lapangan usaha 2020. Data selanjutnya yaitu person lapangan usaha. Kemudian data selanjutnya yaitu jumlah penduduk miskin. Data selanjutnya yaitu persentasi penduduk miskin. Kita lihat datanya. Kemudian kita ubah tipenya menjadi string, lalu oke. Kemudian misalnya nominal, scale. Kemudian kita ganti widthnya menjadi 50, desimalnya 0. Kemudian kita beralih kepada data view. Kita isi lapangan usaha 2020 pertanian. Kenalkan, nama saya Gina Pratiwi. Saya akan mencoba memberitahukan langkah-langkah membuat tabel pada aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada data yang dibuat. Kemudian pilih analyze. Kemudian tables, kemudian klik custom table. Klik OK. Nah, setelah itu untuk menghapus ini maka pilih reset. Kemudian current tabs. Nah, sudah hilang, maka langkah selanjutnya adalah klik kanan pada lapangan usaha, kemudian geser ke bagian kolom, kemudian klik kanan pada persentase saat, kemudian geser ke bagian rows, kemudian klik OK. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa melihat hasil dari custom tabel tersebut. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Tamlan akan sedikit menjelaskan cara membuat tabel grafik pada SPSS. Yang pertama, kita menuju pada file graphs. Setelah pada file graphs, kita menuju sheet builder. Lalu memilih bentuk grafik yang diinginkan. Lalu mendragnya menuju basic element build. Lalu memilih lapangan usaha sebagai variabel X-nya. Dan mengcropnya menuju variabel X. Setelahnya yaitu persen lapangan penduduk, yang dimana ini sebagai variabel Y. Setelah itu kita memilih pada X aksis per 1, mengubah value-nya, direction-nya menjadi ascending dan value. Y aksis per 1, begitu juga langsung kita OK. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasil grafik tersebut akan menjadi seperti ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, yaitu Ade Reski Asbi, NIM 18 2400 125.
Jadi kali ini saya akan mendapatkan tentang mempresentasikan membuat hasil daripada analisis regression linear sederhana. Jadi kita tentukan dulu yang mana variabel x dan mana variabel y-nya. Di sini kita mulai ke analis, kemudian kita klik ke regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini kita tentukan dependen dan mana independennya. Dependen kita pilih ke case label dulu, kemudian kita tentukan presentasi dependennya yaitu presentasi penduduk miskin, kemudian independennya yaitu persen. Kemudian kita pilih ke option, kita centang use probability of f-nya, kemudian include question in equation-nya, kemudian kita continue. Kemudian kita pindah ke plots. Plots ini kita pindahkan SDR SID-nya ke variabel Y, kemudian spread-nya kita pindahkan ke variabel X. Kemudian kita ke next kan. Kemudian kita spread-nya kita pindahkan ke Y, kemudian dependent kita pindahkan ke variabel X. Kemudian kita next. Kita centang next, kemudian kita centang normal probability plot. Kemudian pindah kita ke statistik. Statistik kita centang regression coefficient estimate, kemudian model fit, kemudian deskriptif, kemudian residualnya kita centang case based diagnostic, kemudian all case. Nah, continue. Nah, kemudian kita akan melihat hasil daripada analisis regression linear sederhana. Nah, berikut hasil daripada analisis regression linear sederhana ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Selanjutkan kepada pemateri selanjutnya atau presentasi selanjutnya, itu Legis Iqbal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Legis Iqbal, NIM 18-2400-021. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis regresi linear sederhana, di mana yang pertama bisa kita lihat untuk nilai rata-rata presentasi penduduk miskin yaitu 5,686 dengan standar deviasi 0,27206. Sedangkan untuk nilai rata-rata nilai mean persen yaitu 2,2071 dengan standar deviasi 1,33626. Selanjutnya kita beralih ke nilai korelasi. Di nilai korelasi ini nilainya yaitu min 0,238, di mana mendekati min 1, artinya korelasi sempurna. Tanda min ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berlawanan. Selanjutnya untuk sig-nya, di sig-nya ini nilai sig-nya 0,304, di mana 0,304 itu artinya lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima. Jika H0 diterima, maka HI-nya ditolak. Jika tidak ada hubungan antara dua variabel, maka korelasi antara persentase penduduk miskin dengan persen tidak nyata. Selanjutnya yaitu di model summary, nilai R-square-nya itu 0,057, artinya di sini persennya itu 0,57%, dipengaruhi oleh variabel persen yang ini, dan sisanya yaitu 99,43%, yaitu dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu untuk melihat nilai F-nya. Nilai F hitungnya itu 0,300 dengan tingkat signifikan 0,608. Di koefisien persamaan regresi
regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nilai Y-nya itu 5,775, dan untuk nilai A-nya yaitu 5,775, dan untuk nilai B-nya itu minus 0,048. Selanjutnya yang selanjutnya itu nilai T hitung. Nilai T hitungnya di sini yaitu minus 0,547. Sedangkan untuk nilai T tabel yang sudah dihitung yaitu 2,131. Di mana T hitungnya ini lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Yang selanjutnya itu, yang ini, jika semua titik-titik ini mendekati garis, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Yang selanjutnya juga demikian. Jika titik-titik ini berada di satu area yang berdekatan atau area yang sama, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.